Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulivia Yasar dengan NIM 21334153. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas farmakologi saya. Tentang yang pertama, prosedur pemberian obat intrakutan. Definisi injeksi intrakutan. Pemberian obat intrakutan adalah cara menyuntikkan obat ke dalam lapisan dermis atau di bawah epidermis atau permukaan kulit. Pelaksanaan injeksi intrakutan. Pertama, persiapan klien. Pastikan kebutuhan klien akan pemberian obat intrakutan. Sampaikan salam dan jelaskan kepada klien tentang tujuan dan prosedur tindakan yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada persiapan alat. 1. Baki atau meja obat. 2. Jarum dan spuit 1 cc. 3. Kapas alkohol atau alkohol swab. 4. Bak spuit. 5. Buku obat atau catatan. 6. Bengkok obat. 7. Sarung tangan. 8. Tempat sampah medis khusus. Dan ke-9. Perlak atau pengalas. Selanjutnya persiapan obat. Cek 6 benar pemberian obat. Siapkan obat hanya untuk 1 kali pemberian pada 1 klien. Untuk tes alergi, lakukan pengenceran obat 0,1 cc obat dan 0,9 cc aquabides. Selanjutnya persiapan lingkungan. Jaga privasi klien dengan menutup gorden, pintu, dan memasang sampiran. Selanjutnya ada langkah prosedur. Pertama, cuci tangan. 2. Dekatkan alat-alat ke klien. 3. Beritahu kembali klien akan prosedur tindakan yang akan kita lakukan. 4. Pilih area tempat penyuntikan untuk intradermal adalah lengan bawah bagian dalam dan punggung pada area scapula. 5. Pasang sarung tangan. 6. Bersihkan dengan kapas alkohol atau alkohol swab area yang akan dilakukan penyuntikan. 7. Ambil spuit, lepaskan penutup jarum, serta keluarkan udara dari spuit. 8. Pegang dan regangkan kulit yang akan dilakukan penyuntikan dengan tangan yang tidak dominan dan tangan yang dominan memegang spuit ke arah klien. 9. Pegang spuit di antara ibu jari dan telunjuk dengan tangan yang dominan. 10. Cabut jarum tersebut, usap pelan-pelan area penyuntikan dengan kapas antiseptik tanpa memberikan pijatan jika tidak ada kontraindikasi. 11. Tutup jarum spuit dengan penutupnya dengan teknik one hand. Lalu buang ke tempat sampah medis khusus benda tajam. 12. Lepaskan sarung tangan. 13. Bantu klien mengatur kembali posisinya. 14. Evaluasi respon klien setelah pemberian obat intrakutan. 15. Sampaikan salam terminasi. 16. Bereskan alat-alat. 17. Cuci tangan. Dan 18. Dokumentasi hasil tindakan pemberian obat IC. Selanjutnya ada prosedur pemberian obat subkutan. Teknik injeksi subkutan dilakukan dengan cara menyuntikkan obat ke lapisan lemak di antara kulit dan otot. Injeksi subkutan dapat dilakukan dengan jarum berukuran kecil 25-30 G dan disuntikkan dengan arah 45-90 derajat terhadap permukaan kulit. Beberapa obat subkutan juga tersedia dalam bentuk prefilled syringe. Persiapan obat. Sebelum melakukan injeksi subkutan, petugas harus mempersiapkan alat dan obat yang akan diberikan terlebih dahulu, menentukan lokasi injeksi, dan melakukan inspeksi untuk memastikan tidak ada kontraindikasi injeksi subkutan. Beberapa lokasi injeksi subkutan yang direkomendasikan adalah abdomen kecuali radius 5 cm di sekitar umbilikus, bagian lateral femur pada pertengahan sendi pinggul dan lutut, bagian lateral hingga posterior dengan atas. Teknik injeksi subkutan dilakukan dengan cara menyuntikkan obat ke lapisan lemak di antara kulit dan otot. Persiapan pasien. Sebelum melakukan injeksi subkutan, petugas harus mempersiapkan alat dan obat yang akan diberikan terlebih dahulu. Beberapa lokasi injeksi subkutan yang direkomendasikan: abdomen kecuali radius 5 seperti yang di atas tadi dan sudah dibacakan. Selanjutnya peralatan yang diperlukan untuk melakukan injeksi subkutan adalah sarung tangan disposable, alcohol swab, syringe yang sudah diisi obat yang akan diberikan, jarum suntik dengan ukuran panjang dan gauge yang sesuai dengan usia dan indikasi, kontainer pembuangan benda tajam. Posisi pasien. Posisi pasien dapat disesuaikan dengan lokasi penyuntikan. Bila injeksi subkutan dilakukan pada lengan atas, tindakan dapat dilakukan dengan posisi duduk. Pasien dapat diposisikan berbaring pada pemberian injeksi di area abdomen atau paha.
Selanjutnya ada prosedur pemberian obat intramuskuler. Pemberian obat secara intramuskuler adalah pemberian obat atau cairan dengan cara dimasukkan langsung ke dalam otot. Pemberian obat dengan cara ini dilakukan pada bagian tubuh yang berotot besar. Jaringan intramuskuler terbentuk dari otot bergaris yang mempunyai banyak vaskularisasi. Tujuan pemberian obat secara intramuskuler melaksanakan fungsi kolaborasi dengan dokter terhadap klien yang diberikan obat secara intramuskulus. Tujuan pemberian obat dengan cara ini adalah agar absorpsi obat lebih cepat dan pemberian obat itu harus mendapatkan persetujuan dari dokter. 4. Prosedur pemberian obat intravena. Pemberian obat melalui intravena dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah dengan menggunakan spuit. Sedangkan pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang menghantarkan darah ke jantung. Dapat dilakukan pada pasien yang membutuhkan agar obat yang diberikan dapat diberikan dengan cepat. Pasien yang terus-menerus muntah-muntah, pasien yang tidak diperkenankan memasukkan apapun lewat mulutnya, tipoid, sesak nafas, atau kejang-kejang. Sekian presentasi dari hasil resume saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.